Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Menumbalkan Diri Sendiri, gengs. Dan cerita ini ditulis oleh Agus Saputra, gengs. Dan apabila kalian ingin membacanya sendiri dan mengunjungi tweetnya, Michan akan sediakan link di kolom deskripsi ya, gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berdasarkan kesaksian dari Pak Suwondo, yang mana beliau adalah sahabat atau teman dekat sang pelaku pesugihan. Sebut saja Supardi. Klimaks dari kisah ini terjadi di antara tahun 1989 sampai 1990. Kita runut ke belakang ya, gengs. Tahun 1965, Supardi. Bisa disebut tahun ini adalah tahun yang sangat kelam bagi Supardi kecil. Ayah Supardi ikut diciduk dalam operasi pemberantasan PKI dan tidak kembali lagi. Menurut Pak Suwondo, itu disebabkan karena ayah Supardi adalah ketua ranting dari SOPSI, semacam organisasi buruh underbawnya PKI. Waktu itu usia Supardi 13 tahun. Tinggallah Supardi dengan ibunya. Takdir orang siapa yang tahu ya. Beberapa bulan setelah bapak Supardi diciduk, Ibu Supardi menderita TBC dan naasnya beliau meninggal 1 tahun kemudian. Karena Supardi adalah anak tunggal, akhirnya Supardi pun dirawat oleh neneknya dan disekolahkan. Sampai lulus SMA, keluarganya pun tergolong keluarga yang berkecukupan. Setahun setelah Supardi lulus, sang nenek meninggal dunia. Lantarannya pun cukup sepele, karena terpeleset di kamar mandi. Sebenarnya Supardi masih mempunyai paman. Tapi entah kenapa dia menolak untuk sekedar menopang Supardi yang baru saja beranjak dewasa dengan alasan takut terbawa kasus ayahnya, dan tinggallah Supardi seorang diri di rumah neneknya. Supardi bingung mulai mencari-cari kerja, tapi di tahun itu keluarga ekstapol sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jangankan lulusan SMA, sarjana pun juga sulit kalau keturunan ekstapol. Bertemulah Supardi dengan sahabatnya yaitu Suwondo. Waktu itu hanya Suwondo teman sebaya satu desa yang mau berteman dengan Supardi. Walaupun sebenarnya orang tua Suwondo itu melarangnya. Tapi persahabatan mereka tetap terjalin walau kadang secara diam-diam sampai akhirnya mereka ketahuan mabuk bareng oleh orang tua Suwondo. Jadi ceritanya ternyata belakangan orang tua Suwondo itu mulai curiga dan punya feeling kalau Suwondo masih main dengan Supardi. Ayah Suwondo mulai memata-matai. Sampai di suatu sore di belakang rumah Supardi, mereka kepergok sedang minum miras. "Woi, pada ngapain kalian? Mabok ya?" "Enggak, Pak," sambil menutupi botol. "Lah, ini apa?" Sambil menyingkap dan meraih botol yang berusaha ditutupi oleh Suwondo. "Ini pasti yang ngajarin anakku mabuk," sambil menuju ke arah Supardi dengan botol yang dipegangnya. "Enggak, Pak, bukan Pardi, Pak. Pardi enggak salah." Suwondo mencoba menghalau di antara Supardi dan ayahnya. "Enggak percaya aku. Pasti gara-gara anak ini." Seakan ingin memukul kepala Supardi dengan botol itu, Supardi hanya bisa meringkuk ketakutan. "Kamu jangan main sama anakku. Aku ini dari keluarga baik-baik." Supardi cuma bisa menganggukkan kepala. Kemudian ayah Suwondo menampar Suwondo dan menyeretnya keluar dari pekarangan. Kira-kira beberapa langkah, ayah Suwondo menoleh dan berkata, "Sekali lagi saya bilangin, jangan main sama anakku. Kamu itu cuma sumber bejana. Kamu itu orang miskin. Kamu itu anak kafir." Suwondo menatap Iba, tapi tak bisa berbuat banyak. 3 hari kemudian, Suwondo mulai khawatir dengan Supardi. Dengan diam-diam, dicarilah Supardi dengan maksud memberi sedikit makanan. Suwondo merasa sangat bersalah kali itu dan ingin meminta maaf atas perkataan bapaknya. Suwondo mencari-cari dan bertemu di suatu makam desa. Terlihat Supardi tertidur memeluk kuburan ibunya. Suwondo pun menghampirinya. "Di, Pardi, hei, bangun." Waktu itu sekitar pukul 9 pagi. "Oh, kamu Tondo. Cepat bangun, makan dulu ini." Sambil makan, Suwondo minta maaf. "Maafin bapakku kemarin ya." "Iya, gak apa-apa lah." Sambil tertawa, mereka pun ngobrol seperti tidak terjadi apa-apa. Pertemanan mereka pun masih berlanjut secara diam-diam. Sampai akhirnya kira-kira di tahun 70-an, Supardi merantau.
Kalau pamitnya sama Suwondo sih ke Jawa Timur, tapi rincian jelasnya Suwondo kurang tahu kerja apa. Rumah nenek Supardi pun dikontrakan. Supardi berangkat. Sejak saat itu komunikasi Suwondo dan Supardi terputus. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian Supardi pulang kampung. Tepatnya saat Lebaran. Di sini tampilan Supardi sudah berbeda. Di jalan desa Suwondo melihat Supardi berjalan dengan seorang wanita. Dandanannya rapih bak orang sukses. "Weh, Pardi, gimana kabarnya? Sekarang sukses ya? Terus ini siapa? Calonmu pasti." "Baik bro." "Oh ini, iya calon istriku." Dengan nada sinis, dia pun berjalan melewati Suwondo dan menuju rumah neneknya. Suwondo merasa Supardi sudah berubah, bisa dibilang agak sombong. Hari raya ke-7, Suwondo melihat Supardi berkemas bersama calon istrinya dan menghilang lagi. Mungkin dia punya bisnis yang harus diurus di tempat perantauannya. Walau bisa dibilang sekarang Supardi agak songong ya, Suwondo tak pernah menaruh benci kepadanya. Justru kadang dia mikir Supardi masih sakit hati dengan kata-kata bapaknya waktu itu. Sementara Supardi di perantauan, terlihat ada aktivitas pembangunan di rumah neneknya Supardi. Sepertinya sedang direhab. Setiap sore, Suwondo selalu jalan-jalan dan melihat aktivitas pembangunan di rumah Supardi itu. Dilihat dari strukturnya, sepertinya rumah itu akan dibangun menjadi rumah yang megah. Benar saja, setelah bangunan itu selesai, rumah itu menjadi mewah. Bisa dibilang rumah paling megah di desa itu. Sudut pandang Suwondo. Sekitar 2 tahun kemudian Supardi pulang, masih dengan wanita itu, tapi dengan keadaan perut yang membesar. Sepertinya sedang hamil. Kebetulan umur kehamilannya itu bareng dengan istri saya. Oh, Supardi sudah nikah ternyata, batinku. Dia pun mulai menetap di desa itu. Tahun demi tahun dia semakin berkembang, semakin kaya. Setiap ada motor terbaru, dia selalu beli. Dari Bitter Mercy, Honda 70, Yamaha 75, Vespa, Jeep pun dia punya. Warga desa termasuk saya tidak pernah tahu apa usahanya Supardi bisa sampai sesukses itu dalam waktu yang cukup singkat. Sempat sih ada desas-desus pesugihan, bahkan menjadi rahasia umum. Tapi saya sebagai kawan lamanya selalu mencoba berpikiran positif. Supardi waktu itu jarang sekali bersosialisasi. Beda dengan istrinya yang ramah dan anaknya yang sering bermain dengan anak saya. Anaknya seumuran dengan anakku, sebut saja Nani. Suatu pagi di tahun 1989, Nani ditemukan terbujur kaku dan membiru di kamarnya. Istri Supardi keluar dan berteriak, "Tolongin Nani mbak, itu Nani." Sontak membuat warga desa geger. Nani anak Supardi meninggal, umur 8 tahunan. Sebabnya pun tidak tahu. Karena sore kemarin Nani sempat terlihat mengaji di masjid bersama anak saya dan terlihat sehat-sehat saja. Saya menjaga di situ, sembari menunggu hansip lapor ke kelurahan. Waktu itu saya duduk di ruang tamu, di samping kiri adalah kamar Nani. Sementara Supardi dan istrinya ada di dalam kamar tersebut. Terdengar sedikit perdebatan antara Supardi dan istrinya. "Aku menyesal menjadi istrimu mas, katanya gak ngasih makan. Tapi ini kenyataannya, ini anakmu loh mas, harta berapapun tidak akan bisa membelinya." Sambil menangis dan memeluk anaknya. "Besok akan kuputus perjanjian itu. Aku gak tahu bakal jadi seperti ini," kata Supardi. Supardi pun keluar kamar. Dia kaget melihat saya duduk di ruang tamu. Saya pun mendekatinya dan menepuk pundaknya. "Yang tabah ya," saya katakan. Dia pun memeluk saya sambil menangis dan berkata, "Kalau aku ada salah, dimaafkan ya." Iya, yang penting kamu yang tabah ya," jawab saya. Nani pun dikebumikan siang itu juga. Seperti biasa, pasti ada tahlilan 1 hari, 3 hari, dan sampai 7 hari. Nah, di acara tahlilan ke-7 hari ini, ada kejadian yang sangat aneh. Tepat di 7 hari setelah kematian Nani, hujan deras, hanya ada sekitar 8 warga desa termasuk saya yang datang ke rumah Supardi untuk tahlilan. Mungkin karena hujan deras dan rumah Supardi berada di pojok desa. Karena sudah semakin malam,
Akhirnya tahlilan pun tetap dilaksanakan walau dengan orang yang seadanya. Doa pun dimulai. Beberapa saat kemudian di tengah-tengah doa itu tiba-tiba terdengar suara kretek, krek, krek. Mulut saya coba diam. Suara itu makin ada. Krek. Saya pun menoleh ke Pak Hansip yang kebetulan di samping saya. Sepertinya Pak Hansip juga menyadarinya. Suara itu hilang dan muncul beberapa saat. Seperti itu terus, sampai pas akhir doa ada suara der. Asap mengepul dari balik tikar. Setelah disikapkan tikarnya, ternyata lantai atau ubinnya meledak. Saya mulai bertanya-tanya, ini tidak masuk akal. Ubinnya meledak keluar sampai hampir membentuk prisma. Semua pun kaget. Kok bisa? Suasananya di situ menjadi tidak enak karena mungkin takut. Setelah itu semua orang pulang, tinggal saya dan istri saya yang di situ. Terus terang sih saya iba karena Supardi terus menangis. Terlihat sangat kehilangan. Istri saya juga terlihat tengah berbincang menenangkan istri Supardi di ruang tengah. Malam semakin larut. Saya, istri dan anak saya beserta satu hansip desa ikut melekan atau semacam bergadang di rumah orang yang meninggal. Itu termasuk budaya Jawa di rumah Supardi. Sekitar jam 23.00, istri Supardi, istri saya dan anak saya tidur di ruang tengah rumah Supardi. Tinggallah saya bertiga duduk ngobrol di teras rumah. Saya, Supardi dan Pak Hansip desa. Di situ Supardi diam terus. Kalau diajak ngobrol jawabannya cuma iya dan tidak. Saya dan Pak Hansip maklumlah, mungkin masih terlalu berduka. Saya pun mengobrol ngalor ngidul dengan Pak Hansip desa. Sekitar jam 00.00, Supardi terlihat ketiduran di kursi samping saya persis. Oh, mungkin dia sudah capek batin saya. Saya pun lanjut ngobrol dengan Pak Hansip. Waktu itu kondisinya hujan. Saat saya tengah asik ngobrol, tiba-tiba ada suara. Suara tangisan anak kecil. Suara apa itu? Kata Pak Hansip. Saya pikir itu anak saya. Saya pun mengecek ke dalam rumah. Saya melihat anak saya tidur nyenyak dan suara itu hilang. Tapi ketika saya melangkah keluar, suara itu muncul lagi. Saya kembali mengecek ke ruang tengah. Lagi-lagi anak saya sedang tidur nyenyak. Tapi kali ini suara itu tidak hilang. Suaranya seperti berpindah-pindah. Saya sangat takut. Saya melangkah keluar dengan sedikit berlari. Dan suaranya semakin jelas. Ternyata suara itu bersumber dari kamar Nani. Saya berlari keluar. Bahkan sampai di teras pun, suara itu masih tetap ada semakin kencang tambahan. Dan berteriak, "Ah!" Dan hilang. Tapi tiba-tiba Supardi yang tengah tidur di kursi itu jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Awalnya saya kira sakit epilepsi atau apalah, tapi anehnya setiap jeda Supardi itu seperti tertawa. Kejang lagi dan tertawa lagi, begitu berulang-ulang. Dan tiba-tiba ada jeritan dari dalam rumah Supardi. Ah! Saya pun meninggalkan Supardi di luar rumah dengan keadaan seperti kesurupan. Saya mengecek ke dalam rumah menuju sumber suara itu. Di ruang tengah itu, saya lihat istri saya ketakutan di sudut ruangan sambil memeluk anak saya yang menangis. Anak saya menunjuk-nunjuk ruang dapur. Saya datangilah dan di situ istri Supardi berdiri sambil meraung-raung. Ngeri. Berjalan hentak ke kanan ke kiri dengan perutnya yang tengah hamil 5 bulan. Meraung-raung seperti belacan. Saya hanya bisa berdiri mematung tak bisa apa-apa, seperti terkunci kaki ini. Dia berjalan mundur mengambil cowek lempung atau cobek yang dari tanah liat dan diletakkan di atas kepala sambil menatap tajam ke saya dan berkata, "Kamu tidak usah ikut-ikutan. Semua ini milikku." Saya sangat ketakutan. Meraba sambil berjalan mundur saya kabur. Anak dan istri saya geret. Saya pulang ke rumah. Saya lewati saja Supardi yang tengah dipegangi oleh Pak Hansip. Setelah anak dan istri saya mulangkan, saya inisiatif untuk memanggil Pak Wongso, sesepuh desa, untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.
sembari saya memanggil warga dan berjalan lagi menuju rumah Supardi. Sampai di sana ternyata warga sudah berkumpul duluan karena mendengar keributan. Di situ Supardi sudah lemas. Beberapa saat kemudian Pak Wongso datang. Langsung saja saya antar ke dapur, tempat tadi istri Supardi yang diduga kesurupan. Di situ terlihat istri Supardi sudah terbaring di lantai. Pak Wongso mendekat. Saya hanya berani melihat dari balik badan Pak Wongso sambil membawa segelas air. Diusapkanlah air itu. Tampaknya istri Supardi sudah sadar, tapi tidak lama kemudian dia muntah. Di situ tercium bau kotoran yang sangat tidak enak. Betapa terkejutnya saya. Warna muntahannya itu kuning dan berbau menyengat. Ya, benar saja. Istri Supardi memuntahkan tahi. Sambil menangis, istri Supardi bilang, "Aku ini kenapa? Ampun ya Allah, ampun." Sambil menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Tiba-tiba tangisannya perlahan berubah jadi tertawa. Suaranya berat, mustahil kalau itu suara istri Supardi. Sambil berdiri, ditendanglah Pak Wongso sampai tersungkur di tumpukan kayu bakar samping tungku. Dia berdiri, semakin tertawa dan tiba-tiba, prak! Darah mengalir lewat rahimnya dan istri Supardi pingsan lagi tersungkur di lantai dapur. Yang saya rasakan adalah campur aduk. Kejadiannya benar-benar singkat. Sampai akhirnya warga di luar sudah mulai masuk, tapi keadaan sudah mulai tenang. Meskipun semua warga menutup hidungnya, semua mulai bertanya kenapa. Saya bingung mau menjelaskan dari mana. Sambil menahan bau, saya mengajak warga untuk memapah istri Supardi. Semua sepertinya tidak mau, mungkin jijik. Akhirnya hanya Pak Wongso dan saya yang mengangkat tubuh istri Supardi. Kami papah keluar rumah, sementara warga menyiapkan mobil. Di luar saya lihat Supardi tampaknya sudah membaik. Dia duduk dengan muka linglung, dengan dua warga yang sedang menenangkannya. Dengan tergesa-gesa saya masukkan istri Supardi ke mobil yang sudah disiapkan. Mobil pun berangkat menuju rumah sakit, ditemani oleh Bu RT dan Pak Ansip. Waktu menunjukkan pukul 02.30 malam. Sementara menunggu kabar, saya datangi Supardi sambil membawa segelas minuman. Saya duduk di sampingnya dan mencoba bertanya apa yang terjadi, tapi Supardi hanya diam seperti orang linglung. Tiba-tiba saja dia menjerit dan pingsan. Saya gotong dengan warga, mau saya bawa masuk ke rumahnya. Tapi Pak Wongso bilang, jangan bawa masuk, bawa ke rumahku saja. Dibawalah Supardi ke rumah Pak Wongso. Sesampainya di sana saya bertanya, mau diletakkan di mana Pak? Di ranjang. Jangan, itu bahaya. Di lantai saja, berlastikar. Konon orang yang diduga tengah mengalami gangguan gaib pantang diletakkan di atas ranjang. Diletakkanlah tubuh Supardi di lantai beralaskan tikar. Suasana sudah agak tenang, tapi Supardi tak kunjung sadar. Sementara warga semua sudah mulai pulang satu persatu. Tinggal saya dan Pak Wongso yang di situ. Saya bersila di samping Supardi dan Pak Wongso duduk di kursi. Waktu sudah jam 3 lebih. Kita berdua hanya diam seperti kebingungan. Saya mencoba mengingatkan kembali kejadian-kejadian tadi. Menalar, bertanya-tanya apa yang terjadi. Sesekali melihat tubuh Supardi, memastikan apakah dia masih bernafas atau tidak. Azan subuh pun berkumandang. Supardi belum sadar. Saya lihat Pak Wongso sudah tertidur di kursinya. Saya beranjak pulang untuk sholat subuh, sembari mengecek keadaan anak dan istri saya. Sampai di rumah, mereka ternyata sudah tertidur pulas, lega batin saya. Saya pun sholat subuh. Setelah itu, saya kembali ke rumah Pak Wongso. Dan kagetnya, Supardi sudah tidak ada. Tinggal Pak Wongso yang masih tidur di kursinya. Saya coba bangunkan. Pak, Pak, Pak. Itu sekitar jam 4-an lebih. Pak, Pardi di mana Pak? Waduh, celaka ini. Jawab Pak Wongso. Saya kebingungan, saya cari di sekitaran rumah tidak ada. Saya coba menuju rumah Supardi, tapi di ujung jalan saya melihat Bu RT tergopoh-gopoh menghampiri saya. Dan dia bilang istri Supardi meninggal 30 menit setelah sampai rumah sakit. Begitu juga janinnya, karena pendarahan parah. Bu RT berkata jenazah sedang dalam perjalanan. Sudah dimandikan dan dikafani. Dengan alasan medis jenazah tidak boleh dibuka.
Saya kembali menuju rumah Supardi sembari Bu RT memberitahukan kepada warga untuk mempersiapkan pemakamannya. Sampai di rumah Supardi, semua tampak sepi, hanya pintu yang belum ditutup. Saya masuk berjalan pelan sambil memanggil nama Supardi. Sampai di ruang dapur, terlihat Supardi sedang membersihkan sisa-sisa kotoran yang tadi dimuntahkan istri Supardi. Baunya masih menyengat. Supardi menangis tak bersuara. Dia terlihat sesegukan. Saya benar-benar tak tega. Saya tidak tahu bagaimana saya memberitahu kalau istrinya sudah meninggal, sementara anaknya juga baru saja meninggal kemarin. Supardi menenggakkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah tahu. Ini memang salahku, Tuhan." Supardi histeris. Saya papah dia keluar rumah. Di depan sudah ada beberapa warga berkumpul. yang berkumpul merapikan kursi-kursi. Singkat cerita, jenazahnya pun datang. Jam 3 pagi istri Supardi dimakamkan. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan sewajarnya. Hari pun berlalu. Tahun-tahun berlalu. Semenjak kejadian itu, Supardi berubah menjadi lebih ramah dengan saya. Tapi beberapa kali Supardi membuat saya penasaran. Dia selalu ingin ngomong sesuatu ke saya, tapi selalu tidak jadi, dan itu berkali-kali. Isu-isu Supardi memuja iblis mulai bertebaran sejak kejadian itu. Ditambah lagi warga-warga yang mulai cocok logi liar. Ditambah sejak Supardi dan keluarganya kembali di desa, tercatat ada sekitar 36 orang yang meninggal. Termasuk anak dan istri Supardi. Semuanya wanita. Saya waktu itu sih belum percaya. Masa sih seorang Supardi begitu? Dan setelah kejadian itu juga ada 24 orang lagi yang meninggal. Itu dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Isu-isu semakin kuat, tapi seperti itu kan sulit sekali ya dibuktikan. Saya juga belum begitu percaya. Ditambah lagi sekarang Supardi semakin miskin. Harta-hartanya sedikit demi sedikit dijual. Itu juga yang membuat saya, gak mungkin. Nyatanya Supardi sekarang sudah gak kaya. Sampai akhirnya ada satu orang lagi yang meninggal. Dia tetangga samping rumah saya, seumuran dengan anak saya. Meninggalnya pun persis seperti dulu anak Supardi, tubuhnya membiru. Saya iseng saja main ke rumah Pardi. Di rumah besarnya yang sekarang kotor seperti tak terurus. Perabotan juga mulai sedikit. Garasi kosong melompong, hanya tinggal satu motor Honda C70. Itu tahun 1989. Saya duduk mendekati Pardi yang sedang melamun di ruang tamu. Tanpa berkata-kata, tiba-tiba Supardi menangis. Saya bingung, kenapa orang ini? Dan dia pun bercerita. Sekitar 10 tahun yang lalu, tahun 1970-an, dalam perantauan Supardi ditawari bekerja di sebuah pabrik vanili di daerah Nganjuk. Dia dijadikan jadi mandor dengan gaji 1.500 per hari. Di tahun itu gaji segitu per hari itu sangatlah banyak. Awalnya Supardi ragu, tapi si penawar pekerjaan ini terus meyakinkan dengan syarat harus membayar uang pendaftaran 30.000 kalau nggak salah. Supardi pun menjual emas milik almarhum neneknya. Dapat 25.000 dan menjual kambingnya 10.000. Nah, jadi 35.000. 30.000 kasih ke calo dan 5.000 buat ongkos perjalanan sampai ke Nganjuk. Ternyata sampai di sana tidak ada yang namanya pabrik vanili dan Supardi itu ditipu. Supardi yang putus asa dan ingin pulang lagi, tapi di jalan bertemu Gondes. Kalau kata Supardi, Gondes ini profesinya sebagai makelar dukun sepertinya. Di jalan itu Supardi yang putus asa akhirnya cerita ke Gondes itu. Nah, diajaklah Supardi ke Alas Purwo di Banyuwangi. Supardi tidak tahu, dia taunya mau diajak kerja. Supardi bilang ke Gondes kalau dia sudah tidak punya uang lagi, walaupun sebenarnya masih ada sisa. Tapi Supardi takut ditipu lagi. Ternyata Gondes tak ingin meminta uang, dia cuma ingin mengajak Supardi ke Alas Purwo itu. Nanti hidupmu pasti enak, tidak serba kekurangan. Gondes meyakinkan Supardi. Singkat cerita, sampailah mereka di Alas Purwo. Kata Supardi, di sana dia itu diajak ke makam Badowo, sebuah makam dengan panjang 7 meter. Disebut kata Gondes, isi dari makam tersebut bukanlah jenazah manusia, melainkan sebuah tombak pusaka. Supardi masih bingung, mau apa di sini? Supardi mencoba bertanya,
Kita ini mau ngapain? Psst, ngalah berkah, sahut Gondes dengan berbisik. Karena Supardi kondisi kalut, dia cuma menurut saja. Setelah selesai dari makam Mbah Dowo, Supardi diajak masuk menyusuri hutan. Di sana ada banyak goa, kata Supardi. Nah, masuklah mereka berdua di salah satu goa. Singkat cerita, mereka berdua ritual. Supardi hanya diam mengikuti arahan Gondes. Hari mulai petang, Supardi mulai ketakutan dan terbesit di pikiran Supardi tentang hidup enak tanpa serba kekurangan. Kata Supardi, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk tinggi besar di depannya. Supardi ingin kabur, tapi dicegah oleh Gondes. "Psst, tetap diam saja," sambil Gondes memegang paha Supardi. Supardi pun mengiyakan arahan Gondes. Sosok itu semakin mendekat. Tepat di depan muka sosok itu berkata, "Abadi sampai mati." Gondes menyenggol Supardi. Terbatas Supardi menjawab, Iya. Abadi sampai mati ya." Sambil menyerahkan sesuatu di kedua tangannya kepada Supardi. Sesuatu itu adalah sebuah kotak dan kendi kecil seukuran mangkok. Refleks Supardi menerimanya, dan tap, semua menjadi gelap. Supardi seperti tertidur, dan ketika mata terbuka, ternyata hari sudah siang, dan anehnya Gondes sudah tidak ada di tempat itu. Dia menghilang. Katanya sampai sekarang dia tidak pernah bertemu lagi. Supardi menoleh kanan kiri, ada kotak dan kendi di samping kanan dan kirinya. Berarti semalam bukan mimpi. Dia pun berjalan keluar dengan membawa kendi dan kotak itu. Singkat cerita, ternyata kotak itu berisi uang yang akan bertambah setelah diritualkan. Dan kendi kecil itu berisi beras, yang mana beras itu tidak pernah habis. Percaya nggak percaya ya, tapi itu yang Supardi ucapkan. Bagaimana ritualnya? Kata Supardi, dia dituntun sendiri oleh makhluk penunggu kotak dan kendi itu. Seperti kebanyakan, pesugihan selalu membutuhkan tumbal. Dan kata Supardi, tumbalnya itu semau-maunya makhluk itu. Yang penting wanita dan Supardi kenal. Proses penumbalannya juga menyesuaikan. Pokoknya semakin dia ingin hartanya bertambah lagi, semakin banyak pula wanita yang harus ditumbalkan. Singkat cerita, 1 tahun terakhir, Supardi mulai tidak bisa menikmati. Semakin sadar bahwa ternyata harta tidak melulu menjadi alasan kebahagiaan. Hidupnya dihantui kesalahan-kesalahan. Supardi pun ingin berhenti menjadi orang pemuja iblis. Tapi dia masih bimbang sampai akhirnya 2 bulan sebelum kejadian itu. Supardi menceritakan semua ke istrinya. Walau masih ada yang ditutupi, Pardi masih berdalih ini hanyalah penglaris. Profesi Supardi adalah pedagang sapi. Tidak ada tumbal katanya, tapi istri Supardi tetap ingin itu dihentikan. "Tidak usah pakai itu mas, dosa, musyrik," kata istrinya. Supardi cuma bilang, "Iya." Tak disangka perdebatan kecil dengan istrinya itu menjadikan Supardi mantap untuk menghentikan semua itu. Dan dengan sepenuh hati, sebulan sebelum kejadian mengerikan itu, Supardi mengatakan ke penunggu kotak dan kendi itu untuk berhenti. Tapi penunggu itu malah menjadi marah dan mengatakan bahwa Supardi ingin berkhianat karena di perjanjian saat pertama Supardi di Alas Purwo adalah langgeng nganti tekaning pati, yaitu abadi sampai mati. Makhluk itu marah dan mundur menghilang, sampai akhirnya semua terjadi dari anaknya ditemukan membiru, istrinya muntah kotoran, pendarahan, keguguran, dan mati. Setelah itu, kotak itu sudah kosong, tak bisa lagi mendatangkan uang. Begitu juga kendinya, berasnya tak bertambah lagi. Supardi pun tak pernah ritual-ritual penumbalan lagi. Tapi, tumbal tetap harus ada, walaupun Supardi sudah tidak bisa mendapatkan hasilnya. Dari situ, sebelum ada orang yang akan mati, dia didatangi makhluk itu dalam mimpi yang selalu berkata, "Ini saya makan," sambil melihatkan wajah sang tumbal. Itu berulang puluhan kali, dan tumbalnya hampir semua adalah orang satu desa. Saya bergidik ngeri antara percaya tidak percaya, sangat marah tapi tidak tega. Saya bertanya, mau sampai kapan seperti ini? Tak terasa saya ngobrol sampai larut, tapi saat itu saya masih belum percaya sepenuhnya. Soalnya pasca kejadian, Supardi menjadi aneh. Walau ramah, tapi tatapannya kosong, seperti orang kurang waras.
Aku pun pamit pulang. Di depan pintu Supardi bilang, "Maaf banget ya." Saya jawab, "Halah," dengan senyuman. Saya berjalan pulang tanpa firasat apapun. Betapa kagetnya saya, keesokan harinya Supardi ditemukan tewas di depan rumahnya. Bunuh diri dengan meminum gramason, sejenis pestisida. Matanya terbuka dan keluar darah hitam dari telinga, hidungnya, dan mulutnya. Saya benar-benar tidak menyangka. Sebulan kemudian, saya tak kuat memandang cerita Supardi. Akhirnya saya cerita ke Pak Wongso yang notabene orang pintar. Setelah mendengar semua cerita saya, analisa Pak Wongso mengatakan bahwasanya Supardi bunuh diri untuk menghentikan makhluk-makhluk itu memakan tumbal-tumbalnya. Memutus perjanjian dengan modal diri. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Menumbalkan Diri Sendiri, gengs. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya, gengs, bahwasanya harta itu tidak melulu menjadi alasan kebahagiaan. Apalagi harta tersebut didapatkan dengan cara yang tidak wajar, alias musyrik dengan cara memuja iblis. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi kemajuan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih, coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, tempat, dan kejadian yang sama, itu hanya kebetulan semata, gengs. Oke, sekian, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.